arti waktu. Wonten ing Al-Qur'an Gusti Allah beberapa ayat di awal nggih sampun ngendika wal asr, demi waktu asar. Lajeng wal fajr, demi waktu subuh atau demi waktu fajar. Wat duha, demi waktu duha. Lajeng wal laili, demi waktu malam. Dados wonten ing mriki Gusti Allah menekankan dumateng kita arti pentingnya waktu. Waktu menika untuk pedoman kita nggih. Nek awake dhewe biasa nginguk jam nggih. Nek ajeng sare karena Ramadan biasanya ngetel alarmnya di setel nggih. Mengke le wungu mau persiapan sahur jam berapa alarm di setel 3:30 di setel. Mungkin persiapan sholat lail, terus persiapan sahurnya diakhirkan, sunahnya sahur diakhirkan. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengetahui arti 1 tahun niku nek awake dhewe gadah putra, gadah lare, niku coba ditanyakan mereka yang mendaftar kuliah tapi tidak atau belum diterima. Ini menunggu setahun lagi untuk bisa ikut ujian UNBK. Jadi bagi anak-anak yang mau kuliah ini biasanya milih sing negeri riyin, tetapi kalau negeri tidak diterima ini nek kepinginnya tetap kuliah di negeri menunggu setahun lagi. Berarti betapa pentingnya arti 1 tahun. Nek ora ketompo gagal nunggu setahun lagi untuk ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri. 1 tahun. Lajeng untuk mengetahui arti 1 bulan, sesasi, ini coba kita tanya kepada ibu-ibu yang mengandung, yang mau melahirkan, arep kurang sesasi, kudune kelahiran normal, ternyata prematur, bisa keguguran. Itu pentingnya arti 1 bulan. Mergo kurang sebulan, harusnya 39 atau 40 minggu lahir, tapi ternyata Gusti Allah ngersake beda, prematur atau mungkin keguguran. Ini arti pentingnya 1 bulan. Lajeng untuk mengetahui arti pentingnya 1 minggu ini, onten bapak-bapak atau mereka-mereka yang bekerja di majalah-majalah mingguan. Di majalah mingguan terbit 1 minggu sekali. Lah, nggak punya bahan, nggak bisa menerbitkan, nggak dapat honor, nggak dapat bahan, sehingga nunggu seminggu melih. Nanti kalau bahannya bagus dimuat baru dapat honor. Itu arti pentingnya 1 minggu. Lajeng untuk mengetahui arti pentingnya 1 hari, ini di sini digambarkan buruh harian.
sing bayarane dihitung per hari. Nah, niki betapa pentingnya satu hari untuk buruh. Misalnya buruh napa nggih? Tandur, napa tukang batu, ngoten nggih. Itu dilalai wonten sesuatu yang penting, urgent, sehingga tidak bisa berangkat. Berarti kehilangan penghasilan satu hari. Kudune nek Sabtu topo rapot nggih biasane bayaran dilalai Setu wonten acara yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa Sabtu boten mlebet kerja, sehingga satu hari upah atau gaji ini tidak didapatkan. Ini artinya waktu satu hari. Lanjut, betapa pentingnya arti 1 jam. Nah, 1 jam ini anak-anak kemarin barusan PTS ya Bu. Ujian tengah semester nggih. Nah, pas ujian akhir tahun semester itu betapa pentingnya waktu 1 jam, karena di sana biasanya di soal itu waktu 90 menit atau 120 menit. Lah, ini waktu 1 jam ini sangat penting bagi anak-anak pelajar yang sedang mengerjakan ujian, apalagi tidak siap lesinau kudune sinau dilalai malah kongko-kongko sama temennya, malah melek bengi sehingga tidak sempat fokus belajar. Lesinau wis arep mangkat kemrungsung kesusu sehingga sampai sekolah tidak siap untuk ujian, sehingga waktu 1 jam untuk ujian ini mengge buka-buka soale ora dijawab-jawab, apalagi pengawase galak, dihubungi terus tambah grogi gitu. Ini artinya waktu 1 jam bagi pelajar yang sedang ujian. Bukan cuma pelajar, orang yang mungkin melamar pekerjaan atau yang perlu waktu-waktu untuk tes. Ini waktu 1 jam ini waktu yang sangat berharga. Lajeng betapa pentingnya arti waktu 1 menit ming semenit. Nah, awake biasanya gampang ke, tapi telat semenit ora apa-apa gitu nggih. Ternyata waktu 1 menit ini juga sangat berharga. Ketika kita mau naik kereta, pesawat, jadwalnya harus tepat. Ternyata kita terlambat, telat semenit, kepancal sepur. Lajeng betapa pentingnya arti waktu 1 detik. Nah, ini monggo Bapak Ibu nggih sing kagungan putra, kagungan lare, ini 1 detik ini ditentukan konsentrasi kita nggih. Ketika kita biasanya naik pas di jalan, ketika kita di jalan, naik motor atau naik mobil, tidak konsentrasi, ngalamun atau pas ngantuk, pet gitu, tahu-tahu sudah kecelakaan. Apalagi misalnya di jalan tol, di jalan tol, pet gitu. Karena di sana kecepatan tinggi, banter-banter mobilnya. Ini waktu 1 detik ini sangat berharga. 1 detik ini bisa taruhannya jiwa, taruhannya nyawa.
Terus arti pentingnya waktu 1 milidetik. Milidetik itu pinten niku? Pun detiknya pun dibagi-bagi kata ngoten nggih. Ndak malah metlong ya bingung nih nek 1 milidetik. Arti waktu 1 milidetik. Ini 1 detik dibagi 1000. Sehingga mboten apa ya, kita gerakan itu sudah enggak cepet banget ini waktunya. Ini bagi atlet-atlet olimpiade, karena di sana kan dipasang sensor ya, waktunya lap gitu aja wis nanti kalah sama lawannya. Ini arti 1 milidetik. Oke. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya waktu ya, untuk kita semua. Monggo mulai sekarang, karena ini masih di awal bulan Ramadan, masih di awal puasa, monggo kita kita rencanakan apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kemarin Pak Dawam ngaturaken Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Yang perlu diperhatikan, yang perlu dilakukan adalah membuat rencana manajemen waktu. Sesuk aku nek pas poso arep ngajine tak akai ngaji Quran, salat sunnate tak tambahi, biasane salat sunat rawatib ditambahi duha, karena ibadah sunnah di bulan Ramadan ini nanti pahalanya seperti ibadah wajib. Oke. Terus monggo mulai dari awal, mumpung masih awal, ini kita rencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini. Kemudian manajemen waktu niki nek Kanjeng Nabi ini manajemen waktunya ini biasanya saya juga sering mengikuti ceramahnya Agim ya. Ini hindari bergadang. Terus ini sunnah Nabi, hindari bergadang. Lah di tanah Jawa nggih, kebiasaan adat Jawa niki malah ada semacam napa nggih, nek le turu iki kudu bar jam 12 nggih to. Riyin nek tiyang sepuh nek turu iki bar jam 12. Setelah jam 12 turu, tapi isuke nanti sholat lainnya, sholat subuhnya belum tentu dilaksanakan. Sehingga mari kita ubah nggih mindset kita, pola pikir kita. Nek simbah-simbah biyen nek urung jam 12 aja turu, sakniki justru tidur di awal. Tujuannya napa? Mengke biar bisa bangun lebih awal, bisa sholat lail, bisa sholat subuh jamaah ke masjid. Okay. Kemudian bangun pagi. Niki nek poso niki kadang-kadang nek bar sahur malah tilem nggih. Nggih, penak banget bar sahur subuh malah tilem. Nah, ini sebenarnya ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Orang yang tidur lagi setelah subuh itu rezekinya dijauhkan. Lah wonten sing takon, Pak, lah nek nyambut gawe jam 8, kula jenengan jame po jam 9 atau jam 12 siang baru bekerja. Lah ini sing jadi tetapi rezeki itu kan tidak cuma uang, tidak cuma gaji, tidak cuma
materi, bisa berupa kesehatan, keluarga yang rukun, ya, anak yang soleh solehah, itu juga termasuk rezeki. Lajeng salajengipun setelah kita rencanakan menika kita latihan mendisiplinkan diri sing disiplin. Nek sholat fardu nggih tepat waktu, di awal waktu. Tetapi di masyarakat kita kadang-kadang masih yang sunnah malah mengalahkan yang wajib, nggih. Masih ada. Saya nggak nunjuk, tetapi kegiatan ini biasanya dilakukan bermaghrib, gitu. Bermaghrib acara ini wis nabrak isya belum selesai, isya diterusin nih. Nah, padahal yang wajib kan sholat isyanya, nanti bisa disambung lagi setelah sholat isya. Tetapi di tradisi masyarakat kita masih ada yang seperti itu, dan alhamdulillah glondong boten ngoten niku. Glondong wayahe sholat fardu tepat adzan siap-siap ke masjid. Sebelum silat ke masjid, sholat sunat dulu di rumah, ya. Di rumah terus berangkat ke masjid. Mungkin nek ten masjid waktunya masih sholat tahiyatul masjid. Nek boten, nanti langsung ikut sholat jamaah. Lajeng bersegera tanpa tergesa. Bersegera tanpa tergesa. Cepet ning ora kesusu. Pripun iki? Cepet ning ora kesusu. Cepet kali kesusu niku beda. Nggih. Nah, cepet ini memang gerakan kita yang tepat. Nek kesusu nggih kudune wis misale sudah didapat, misale arep nyaut anduk kesusu, anduke malah ra kesaut-saut, malah tiba. Le tiba malah neng jerambak, malah teles. Akhirnya itu nggih. Artinya tergesa-gesa kesusu. Lajeng hindari menunda pekerjaan. Nah, ini masih kalau dhewe nggih tesih niki. Tesih kadang-kadang menunda pekerjaan. Bahkan nek pas beban kerjane niku banyak nggih. Niki pun mboten bisa dijak mikir, itu ya pengennya santai-santai dulu. Tetapi nanti kalau ketika sudah mood datang terus ditandangi lagi. Nggih. Niki nggih strategi penjadwalan. Niki men rencanane awake dhewe melaksanakan kegiatan sehari-hari khususnya di bulan Ramadan ini bisa terlaksana baik. Niki buat daftar kegiatan yang akan dikerjakan. Lah sing digawe napa mawon? Sing prioritas, sing istilahnya cuman tambahan atau bahkan bisa ditunda di luar bulan Ramadan, ditunda dulu, okay? Skala prioritas, karena di bulan Ramadan ini pahala ibadah kita bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, okay? Kalau sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Jadi monggo kita pandai-pandai, pinter-pinter legawe prioritas kegiatan ya. Apa saja yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Lajeng perkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. Oh, nek kira-kira iki kurangnya ndak nabrak sholat, iki engko wektune tak geser. Kudune sadurunge ngasar, karena lembur sampai asar sampai maghrib ini juga waktunya pendek, iki tak joke wae sebelum zuhur atau sebelum asar.
Kemudian alokasikan waktu untuk setiap kegiatan. Jadi waktu ini engkau butuh berapa menit, berapa jam, ini kita perkirakan. Lajeng kendalikan penggunaan waktu agar tercapai efisiensi. Berarti waktu yang sudah kita rencanakan ini semaksimal mungkin kita gunakan sebaik-baiknya. Lajeng evaluasi penetapan jadwal. Evaluasi ini mungkin Ramadan ini target kita harus lebih baik dari bulan Ramadan yang kemarin. Dilale kok sesuk awake dhewe targete misale nggih khatam Quran minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kok 1 kali we ora tercapai nggih, mboten saged khatam. Ini perlu kita evaluasi. Apa to? Kok aku wingi kudune iso khatam, kok ora iso khatam nggih. Makanya mumpung masih di awal ini, kalau mengingatkan diri saya sendiri nggih, umumipun dumateng para jamaah sedaya, mari mumpung masih di awal waktu kita maksimalkan sekuat tenaga, karena nanti di akhir-akhir Ramadan biasanya kita juga sudah punya kesibukan masing-masing nggih. Nah, saya nanti sudah ngurusi tendalan nggih. 1 kali 24 jam, H-7, H+7, pagi, siang, sore sampai malam, sip-sipan. Nah, ini sakit ini kita usahakan di awal, pupung energinya masih, waktunya masih, ini di awal kita gas ya, gasken. Nanti di akhir-akhir kurang-kurang sidik nanti bisa dioyak. Lajeng napa sebabe awake dhewe kok senengane menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda kegiatan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menghindari hal yang dianggap tidak menarik, tidak menyenangkan atau tidak penting. Kadang awake dhewe iki menganggap wis kuwi engko wae ora penting. Kuwi engko wae kuwi gampang. Gampang ke menganggap tidak penting, menganggap tidak menarik. Ini bisa menunda-nunda pekerjaan. Lajeng gawean yang sangat kompleks, sangat banyak, sehingga bapak-bapak sama ibu-ibu ini pekerjaannya lebih banyak. Sinten? Bapak-bapak atau ibu? Ibu-ibu. Nggih. Oh, bapak-bapaknya protes. Bisa kan bapak-bapak. Nggih. Nah, saya tetap masih banyak ibu-ibu tugasnya, nggih. Tapi tanggung jawabnya berat di tugas seorang suami. Mencari nafkah kewajiban suami, tetapi tugas mendidik anak, tugas di rumah, walaupun tidak menutup kemungkinan suami ini membantu pekerjaan istri, tetapi secara kula amati tetap tesih kata ibu-ibu tugasnya nyetrika, nyuci, masak, nyapu, pun macam-macam nggih, tesih blonjo. Mungkin misale ibu glitik arep bali pun mikir engko anak arep ditungokke apa, arep maem apa gitu nggih. Nanti bapake kondur, oh engko arep lawe apa, arep ditungokke panganan apa. Nek bapake rewel Pak tadi. Pun mboten saged rewel. Nggih. Lajeng merasa masih memiliki banyak waktu. Niki biasanya wah waktu ini saya longgar kok sesuai. Akhirnya menunda tugas atau menunda pekerjaan. Lajeng penyebab penundaan pekerjaan ini yang paling niki malas, keset. Niki pun mboten
napa niki toleransi nggih kakak adine nggih nek wis keset niku angel, tetapi sebenarnya bisa dilatih. Nopo-nopo yang penting untuk kebaikan ini harus kita paksakan Bapak Ibu nggih. Nah misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan pengen masuk neraka secara sukarela seneng-seneng apa pengen mlebu swarga ning dipeksa, niku mesti milih kepengen mlebet swarga senajan dipeksa. Esok-esok kudune isih ngantuk benake kempul tangi wudu nang masjid. Ini kita dipaksa di awal nggih. Ramadan tiba kudune wayah sore nggih dolan-dolan kali anake bojone golek wedang ronde golek anu, ini ditahan dipaksa nggih. Semua awal untuk kebaikan memang harus dipaksa, tetapi nanti kalau sudah dipaksa menjadi biasa dan menjadi kebiasaan. Nek wis dadi kebiasaan, nek orang lakoni mengke gelo nggih. Misale salat puasa sunat, biasanya nek poso sunat Senin Kamis sajane ora wajib niku. Ning ketika sudah menjadi kebiasaan kok ora poso niku gelo nggih. Terus salat duha niku nggih sunat, boleh tidak dilaksanakan, tetapi ketika sunah salat duha ini sudah menjadi kebiasaan nggih, nek mboten salat sunat duha niku atine nggih rasane gelo. Lah, untuk menghilangkan kebiasaan menunda tugas, menunda pekerjaan, menunda ibadah, ini harus kita buka pola pikir kita nggih. Carane berpikir kudu dirubah nggih. Carane pripun? Amati kelakuan menunda, kemudian temukan alasan penundaan. Alasannya apa kok nunda-nunda nggih. Kemudian singkirkan pikiran negatif. Nah, ini kita sebagai muslim ya, harus berpikiran positif, positive thinking kepada Gusti Allah ya, kudu positif, harus husnudon, karena napa niku? Kehendak Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Engko nek awake dhewe sudah negatif dulu, wah engko gegek nek ndono ngene. Nah, ini prasangka negatif kita, sehingga kita harus rubah itu. Yang penting sesuai dengan Al-Quran, hadis, tuntunan agama, dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah melalui kanjeng Nabi. Kemudian percaya diri untuk memulai niki kudu percaya diri. Ini untuk adik-adik pemuda atau risma, ini percaya diri ini penting ya. Mas Nopal dan teman-teman, ini percaya diri ini penting. Artinya apa? Harus dipaksa. Nek enggak dipaksa rawani ket sesuk maju dadi MC nggih. Enggak berani nanti menyampaikan kalau habis maghrib hadis, satu hadis itu nanti enggak berani, makanya harus dipaksakan. Kemudian jangan terbawa perasaan. Nah, terbawa perasaan apa mas? Jenenge baper, baper ya. Jangan terbawa perasaan. Ajeng untuk memanajemen waktu tadi kita perlu mengingat
niki nggih pesene Kanjeng Nabi. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Napa niku? Yang pertama, muda sebelum tua. Mumpung isih enom, tenagane isih rasa, nggih. Waktune isih longgar, gunakan waktunya. Raihlah cita-cita setinggi langit. Nggih. Kok raihlah cita-cita setinggi langit? Karena nek diibaratkan seperti burung Bapak Ibu nggih. Ketika cita-cita nek burung ini nek mabur itu semakin tinggi, itu bahayanya semakin sedikit, ya. Tapi nek mabur rendah, ini bahaya semakin banyak. Iso nabrak kabel, iso nabrak pohon. Tapi ketika sudah tinggi, nggak ada yang menghalangi, paling angin. Okay. Kemudian gunakan waktu sempatmu sebelum waktu sempitmu. Mumpung isih duwe waktu sing luang, nggih. Monggo kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Mungkin nek pun sudah keluarga, nggih, wis orang tuanya sudah sama mertua, nanti sudah punya cucu. Niki mungkin nek wong Jawa riyen lengarane kabotan sungu nggih, Bapak Ibu nggih. Kabotan sungu ora iso obah nanti-nanti gitu. Makanya mumpung ini masih sempat, nggih, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kemudian sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Mumpung awake dhewe niki tesih diparingi sehat nggih kali Gusti Allah. Niki monggo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita itu ingat ketika sudah sakit, nek wis lara lagi krasa. Wah, awakku mbiyen nek sehat kok ora tak gunake sing bermanfaat nggih. Nek wis lara lagi krasa, lagi insaf, lagi sadar. Kemudian kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin. Mumpung awake dhewe niki tansih dipun paringi rezeki kalih Allah, nggih. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang makan aja gresek-gresek, nggih. Makan gresek-gresek, awake dhewe turah-turah. Ramadan gini anggere gelem takjilan sudah disediakan makan untuk buka. Bahkan menu dinglondong ini menurut saya nih, ya, karena di tempat-tempat lain masih ada kayak zaman protes cilik, nasi bungkus telur sano sama tempe sama bakmi, itu nasi bungkus masih ada yang seperti itu. Nah, glondong sudah look ini pokoknya, okay. Kemudian gunakan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Mumpung tesih awake dipun paringi urip, nggih. Nek wis mati sudah tidak bisa beramal, hanya 3 nanti yang mengantar ketika kita sudah meninggal, nggih. Keluarga, gitu. Terus napa? Keluarga, amal, harta. Sing siji napa Bu? Keluarga, amal, ilmu. Nah, sing balik niku kan 2, nggih, yang tidak ikut balik lagi berarti harta, keluarga, istri, anak, amal. Yang tidak ikut kembali cuman amal yang menemani kita di alam barzah. Sementara anake tetap balik yan, mulai yan, ora gelem nang kuburan. Anake nggih mboten gelem. Nggih. Nah, niki nek isih enom, energik nggih. Postur tubuhnya masih tegap, masih seger. Tetapi ketika sudah tua,
nggih tekan setuyuk-tuyuk mripate mboten permono pun blabur nggih. Kecuali nek abang-abang tesih cetha nggih Pak Des. Nggih. Nah, gampang kesel. Nah, niki Pak Bu nggih. Gampang kesel. Ini memang sudah sunatullah nggih. Nek fisik sudah semakin tua, kondisinya sudah semakin menurun nggih. Gampang kesel nggih, sakit-sakitan, koyokan nggih, kanan kiri koyokan. Minyakan nggo nanti ngesak minyak kayu putih nggih. Itu memang kondisi kita memang seperti itu dan nanti akan semakin menurun. Nah, ini Bapak Ibu gambar orang yang basimen, sibuknya minta ampun, gaweane akeh nganti nggawa tas nggih, nggawa laptop, handphone nganti ngaten iki nggih, nganti miring-miring, bukune dikempit pun niku. Ini orang yang sibuk di dunia. Monggo awake dhewe sibuk mencari bekal di akhirat nanti nggih. Nek awake dhewe wis lara niki lagi krasa nggih, nafsu makan menurun, badane lemes, angel turu, semangat menurun nggih, biasane sok nglokro nggih, putus asa, baru sadar nek sehat niku larang nggih. Niki nek wong miskin nggih, ini juga susah nggih. Nek wong dadi wong ra duwe nggih susah, sedih, bingung, repot. Lah niki yang paling bahaya adalah dekat orang fakir ini dekat dengan kekafiran. Ini sing paling bahaya. Makanya beberapa tahun lalu nggih di gitu nopo daerah-daerah terpencil nggih, apalagi pas ada bencana itu dari orang-orang non muslim gencar ini dalam rangka mengkafirkan ya sedulur-sedulur awake dhewe sing secara ekonomi kebutuhan tidak mampu, sehingga mereka goyah dengan keimanannya. Nah niki orang yang mati terputus amalnya, tidak bisa beramal lagi. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan dari setan dan pribadi saya sendiri, nyuwun ngapunten nggih. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi perenungan kita semua, menjadi napa nggih pemikiran kita sedaya. Oh ternyata waktu iki penting tenan. Iki kudu aku lek nggunakake waktu kudu sing tenanan, sing dienggo hal-hal sing positif nggih.